Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita dapat kiriman guys, Colt TSS. Katanya habis turun mesin ganti ring piston ya. Ya gak apa-apa kalau memang bener. Ya alhamdulillah. Jadi tinggal finishing kan gitu ya. Tinggal finishing. Nah, yang jadi masalah itu bukan itu. Ya katanya setelah bongkar mesin malah suaranya kasar. Ibu belum tentu enak men. Yo, setelah bongkar mesin malah suaranya kasar, dicek dulu dari mana. Yo, cek dulu dari mana muncul suara kasarnya, penyebabnya apa, yang rusak apa gitu yo. Enggak terus habis bongkar mesin kok jadi begini mas. Suruh balik ke bengkelnya paling juga nggak mau toh. Nah, karena mungkin berburuk sangka, oke? Kalau aku enggak guys, yo, kalau aku enggak suka gimana ya, enggak suka menjelekkan pekerjaan orang, yo. Kalaupun memang ada kesalahan dan unitnya sampai sini, artinya kan aku tinggal benahi kesalahannya, enggak perlu mengulangi, kecuali kasusnya parah banget kayak Panther dulu yang kiriman dari unit 2 itu, yo, kondisi unit dipakai 7 hari, mesinnya udah ngobos lagi, udah bocor lagi, ya terpaksa ya. Tapi ini enggak, ini aman seperti ini. Kayaknya nanti kita tinggal rapi-rapihin ini kabel-kabel nih ya, kabel-kabelnya. Terus kan datangnya kemarin waktu aku masih bongkar granat putih di belakang, jadi kepegangnya sore, kepegangnya itu pun baru pemeriksaan yang suaranya berisik. Nah, suaranya berisik itu setelah tak copot panbelnya, mesinnya tak nyalain halus, tak cek puli alternator halus, dan ternyata yang bunyi itu water pump. Dengar nggak? Dengar nggak? Ya. Water pumpnya kocak nih. Wajar lah ya, unitnya udah pakai lama. Nah, coba kita nyalain mesinnya. Selain itu, unitnya itu ada komplain dari owner, katanya RPM-nya malah tinggi. Ini kayaknya kalau ciri-ciri begini nih kurang masa nih. Itu yang suara berisik itu bukan dinamo starter lo ya, nembak di knalpot guys. Nyala ya, yo. Kalau pagi nyalanya begini, tapi nanti kalau udah agak panasan, RPM-nya malah tinggi gitu katanya. Nanti masanya dibener-bener dulu. Sampai itu dikasih kabel masa di TB. Yo, mungkin tujuannya untuk supaya si servo atau motor stopper ISC-nya itu bekerja maksimal, tapi motor stoppernya itu kan bodinya plastik, kabelnya banyak ya. Ngaruh nggak kira-kira ya, meskipun ada ngaruh nggak banyak lah ya. Oke, ini nggak tagas nih itu RPM-nya. Suara mesinnya bagus, halus, selayaknya Colt TSS ya. Kalau nemu yang kayak gini tuh kita tarik pelan-pelan lah, tinggal finishing artinya ya. Mudah-mudahan nggak ada ngasep lagi, yang katanya kemarin ngasep-ngasep sekarang mudah-mudahan hilang. Harganya 1.500.
nanti kita tinggal cek valve clearance-nya lagi seperti apa ya, karena suaranya juga seperti itu. Mudah-mudahan bukan pistonnya sih. Jadi kenapa aku tuh kalau bongkar-bongkar itu selalu bukan takut ya, selalu quarter gitu ya. Ada beberapa sih yang nggak quarter kan, ada videonya juga, tak buatin video karena itu memang benar-benar kita kerja pakai data gitu loh. Jadi kalau takut pistonnya itu bunyi, piston clearance itu ada maksimalnya ya, maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Biasanya kalau quarter itu berapa, dan setiap unit mobil itu beda-beda gitu loh. Piston clearance, ring gap clearance. Nah, yang penting di situ. Terus pokoknya yang tengah ya, yang penting itu piston clearance-nya. Pokoknya piston, setang, askreknya itu pastikan benar-benar presisi. Yang lainnya itu nanti bisa menyusul. Kalau valve clearance atau setelan klep, apalagi unit yang kayak gini, yang pakai setelan klepnya manual, bisa pakai obeng, itu pasti berubah guys. Setelah kita nyalain running beberapa menit atau beberapa jam pasti berubah. Kita cek lagi gitu kan. Sama halnya juga kayak yang pakai valve lifter itu, kecuali HLA ya. HLA pun kadang kalau kita nyucinya nggak bener-bener bersih itu kadang rewel, ada kesumbat malahan yo, ada kesumbat, ada bocor gitu. Jadi kalau nemu kasus yang begini kita tinggal finishing. Ini kita lihat, tak copotin dulu TB nya seperti apa yo. Pokoknya ini suaranya berisik, RPM nya tinggi. Suara berisiknya udah ketemu di water pump, tinggal RPM nya tinggi sama idle-nya kurang cantik yo. Idle-nya kurang cantik kenapa, yuk kita lihat bareng-bareng. Bentar no, tak bongkar dulu. Oke, next, ini TB-nya udah kebuka, ya udah tak copot dan terlihat di sana. Kita lihat, wow, di dalam intake manifoldnya seperti itu. Gak apa-apa ya, masing-masing. Kalau aku sukanya yang bersih-bersih, yo, yang bersih-bersih supaya kita nggak kerja 2 kali, supaya kita enak kerjanya, supaya itu pun masih ada yang komplain guys, masih ada yang komplain, masih ada yang nawar, masih ada yang nggak bayar ya. Bokarmu. Oke, kalau nemu yang begini-begini just rasakno dewe gitu. Jadi biasanya orang-orang yang kerjanya kayak gini yo, sekarang tak marahin yo, males gitu loh ngelihatnya. Itu yang membuat orang-orang yang profesional itu seolah-olah jadi orang bodoh gitu loh. Kenapa kau tak bilang seperti itu? Ya ini contohnya, TB-nya kerowok, bautnya hilang 1, dilem-lemnya nggak rapet. Duh, Dimo. Tuh, lemnya dual. Tuh. Ini kelihatannya rapat ya, tapi nggak rapat kok guys. Tuh, di samping-sampingnya. Nanti mau tuh. Samping kanan sama samping kiri nih. Wah, piye tuh guys. Dah. Tuh yo, samping kanan sama samping kirinya. Bocor. Yo, terus kalau udah hancur kayak gini dan akhirnya datang ke tempat orang-orang kayak saya begini, terus kami nyerah, udah Pak ganti aja, udah Om ganti aja gitu. Kan seolah-olah jadi kami yang bodoh, tidak mampu memperbaiki, hanya minta diganti. Lah kondisinya seperti ini, yo ini tak coba dikondisikan dulu, tak bersihin dulu, tak korek-korek lemnya dulu, kita copot koinnya dulu, yo. Nanti kita bagusin lagi. Yo. Alhamdulillah di sini belum pernah aku ganti throttle body lengkap yo. Selama jual koinnya ada, ya jenis throttle bodinya apapun, alhamdulillah masih nemu gitu ya. Oke, ini begini, tak bersih-bersihin dulu, nanti kita cek selanjutnya. Ayo. Oke, next guys, ini udah berhasil tak bongkarin. Oke, aku nemu beberapa keanehan lagi, ya. Beberapa keanehan atau kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi. Akal-akal boleh, sering saya sampaikan, tapi tolong yang masuk akal. Nih, ruang idle speed control, ya, ruang idle speed controlnya dibuntu.
dengan pakai seng. Nah, ini saya sebut tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ini bahaya. Ketika ada kebocoran air pendingin, kan di sini ada air pendingin nih, di sini nih. Itu bakal masuk ke ruang stepper motor nih, nyatanya masuk nih. Tuh ada basah-basahan sedikit. Ya. Ini seng dilem di sini. Tujuannya supaya RPM-nya kecil memang. Ya. Supaya RPM-nya kecil. Ya, mau turun. Tapi jangan gini lah. Kalau mau buntuin sini itu boleh, gampang caranya malahan. Ya. Malah gampang. Sini loh, Bu, sumpel. Ya, atau buatin packing gini. Dari kertas apa dari apa. Pasang stepper motornya. Ya. Setting RPM-nya dari sini. Ada lubangnya toh? Tuh, ada obengannya. Settingnya dari situ. Cuman jadi kayak unit karbu gitu loh. Ketika starter gereng nyala, ya udah nyalanya segitu. Ger nggak kayak Evi kan. Gereng 1500 sampai nanti si temperaturnya itu dapat di angka sekitar 80 derajat, dia akan turun sendiri. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, kecil gitu ya. Gitu. Nah, ini bahaya. Kenapa tak bilang bahaya? Karena di sini ada saluran sistem pendingin yang jika kalian itu nyumbatnya dari sini kayak tadi pakai seng, itu kalau airnya bisa masuk sedikit demi sedikit, itu lama-lama kan habis dan bikin susah kalian sendiri. Air itu habisnya kemana? Terkadang habisnya cepat, terkadang habisnya lambat. Lah kalau RPM-nya rendah terus, otomatis kevakuman di dalam sini kan kenceng. Ya, kevakuman di dalam intake manifold kenceng. Otomatis air itu bisa keisep meskipun sedikit. Apalagi packingnya kayak gini nih. Mbok lem-lem kayak gini udah karatan gini. Mendingan disumpat aja, ya. Disumbat aja saluran sistem pendingin ini. Tutup rata. Sini tutup rata, sini tutup rata, terserah pakai apa. Ya, yang penting tidak ada air masuk ke sini. Nah, nanti di sininya untuk idle speed control atau stopper motornya kalian gampang settingnya gitu loh. Gitu. Terus ini kan sama cara kerjanya dengan ISC yang kita sering nemu di unit Avanza Xenia. Di sini kita lihat, aduh, ketor guys. Ya. Di sini kita lihat masih nyala apa enggak stepper motornya. Kalau masih nyala, alhamdulillah. Kalau enggak nyala ya apa boleh buat. Ya. Kan di sini nih pintunya. Ya. Jadi seperti yang sering tak buatin video, ya, udara masuk itu hanya boleh lewat pintunya. Pintunya itu apa? Pintunya throttle body. Dan di throttle body ada perlengkapan lainnya seperti ini, ISC. Ya. Di unit lain ada yang ISC-nya terpisah dari throttle body, bahkan jauh naroknya. Yo, bentuknya gini juga kurang lebih, tapi di selang. Nah, itu tetap ISC namanya. Gini. Nah, kita bisa lihat di situ apakah udaranya bisa keluar lewat sini, apakah tidak ya. Tak tiup dulu. Lah kenceng ya guys. Yo, meskipun sini mbok tutup hampir rapat, di sininya growong, RPM-nya nggak bisa kecil ya. Nah, karena ini di sini tuh kayak ISC Avanza Xenia Grand Max ya, pentolnya itu masuk ke situ. Gitu. Nah, yo sini tak bersih-bersihin dulu. Alhamdulillah ini, aduh guling. Alhamdulillah ini aku udah bisa nyopot bautnya. Yo, meskipun tadi yang satunya patah toh. Kita coba copot dulu TB-nya apa, throttle valve-nya, supaya kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Yo. Sering tak buatin videonya toh. Makanya nonton, yo. Nonton enggak subscribe rapopo. Ini nonton. Oke. Ini kayaknya kita lihat. Wah, parah sekali nih, yo. Ini kalau kayak gini, fokus. Apakah mungkin bisa rapat meskipun dilem gitu loh.
Oke, ini biar dicariin dulu penggantinya. Di sini banyak loh guys. Kalau bisa motongnya nih. Kalau kecil nih. Yo, ini kan kecil. Ini udah parah nih. Ini dipotong lagi. Bisa loh, tapi nggak ada di sini motongnya guys ya. Mau ke tukang bubunya ngeyel-ngeyel dibilangin yo. Karena bikin throttle valve ini gampang-gampang susah, nggak cukup bulat, tapi sininya juga itu ngaruh. Kalau dia cuman rata bulat gini, dimasukin ke situ susah. Yo. Jadi motongnya itu diameternya sini berapa, ini harus miring 5 derajat dan diputer gitu loh. Karena kemiringannya di sini rata-rata 5 derajat dan diputer. Nanti begitu selesai dipasang di sininya enak, pas dilepasin langsung rapet juga gitu loh. Enggak kayak video-videoku yang biasanya jepret-jepret ini tuh loh. Kalau merek murah jepret-jepretin guys, karena di sininya tajam semua. Motongnya enggak 5 derajat. Yo, gitu. Oke, ini biar dicariin dulu, ini tak beres-beresin dulu, nanti kita lanjut setelah diberesin ya, dirapiin ya. Karena no. Oke, next. Ini finishing. Yo, sore akhirnya. Finishing. Tutup seno. Pume yang lama ini guys ternyata yo. Ini yang lama pume. Kayak gini. Pantas suaranya ngeri yo engine-nya. Oke. Ini berarti tinggal coba cek tak hidupin. Hidup apa enggak? Habis dibongkarin Dwi. Oke, enggak hidup ya. Dwi pokoknya enggak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung banter. Wah, ISC-nya bunyi. Bianter iki. Wer ngono, guys. Enggak gelem cilik. Wah, gasnya urung tak pasang guys. Tak gasnya kok. Jal. Ngapa dikocok-kocok kok karbu apa piye? Yo. Kok ngerinan ya. Pitowi. Jembuk kocok-kocok wis tahan sik ae. Ngeri ya guys yo. Kayaknya jumlah giginya beda dinamonya yo. Karena beli yo. Aduh, kurang besar kayaknya guys. Saya tak besarin dulu RPM-nya. Setelahnya di atas ini loh. Ya, bentar no. Oke guys. Nah, ngayun-ngayun ya, ngayun-ngayun. Kayak ada berat gitu di dalam mesinnya yo. Jadi ketika mesinnya ringan, RPM-nya tenang. Ketika agak beratan nanti turun terus tinggi lagi. Sekarang RPM-nya berapa? RPM-nya 1000. Yo. Tapi kita belum lihat nanti seperti apa kelanjutannya yo. Kalau habis digas-gas gimana gitu yo. Settingannya di sini. No, kecil toh belum diapa-apain. Baik. Nanti tambah. Dari yang paling enak ya guys. Nah, ini paling enak nih. Coba di player dulu. Kayaknya full pump low pressure kayaknya dia. Ngop. Coba tang, jadi kita pencet selangnya
fuel return ya. Ini yang masuk, ini yang pulang ke tangki. Adakah perubahan? Loh, jadi enak. Percaya? Yo, RPM jadi enak. Lepasin. Tuh, tekan. Nah, gampang toh. Ini artinya low pressure. Ya, ketika ditekan gini, tekanan bahan bakar di fuel rail tercapai. Jadi lebih sempurna pembakarannya. Kalau pas dilepas gini nggak ada. Jadi digas berbet. Jal, pencet wi. Tak gas wi, enak ra. Terus, saya digas. Wah, enak guys. Col. Nah, coba kalau dilepas. Kalau nggak ditekan, di RPM menengah ke bawahnya ada nembaknya, prarar gitu ya. Kalau santai ditarik semut, gitu sama. Cuman di atasnya pasti ada batuknya. Coba ini nyalanya jadi lebih gampang belum? Lebih enak ya. Lebih enak. Tadi kabel-kabelnya juga sudah ditambah, kabel groundingnya diganti bukan ditambah. Ya. Tinggal ini yang rusak sini apa mananya. Besok finishing pakai scanner. Kita lihat ya, kita lihat suhunya berapa karena data suhu itu dibutuhkan ECU untuk mengatur RPM, mengatur jumlah bahan bakar ketika mesinnya masih running atau pagi hari, suhunya di bawah suhu kerja mesin itu pasti RPM-nya harusnya tinggi. Nah, tapi ini kan ada goyang-goyangnya, banyak faktor ya. Oke, nanti tak rapi-rapiin lah, tak enain. Oke, gini aja. Jadi intinya pembahasan tentang RPM gantung itu tadi, periksa di pintunya ya, throttle body. Jadi throttle body itu punya pintu, pintunya mana saja gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik besok paling banyak.